Selamat siang buat semua rekan-rekan komputer dimanapun Anda berada. Saat ini kita ber-12, insya Allah nanti tambah 1 digit 120. Mantap. Sampai jumpa kembali di acara Zoom tentang sastra. Tentunya tak lupa dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam puisi bertubi-tubi. Dengan puisi kita bisa bernyanyi, bisa bergembira. Nah, sebelum memulai Zoom kali ini, izinkan saya latihan membaca 6 lidah. Saja tentang ulang tahun. Hidup ditarik pedati usia, terseret ke tanah-tanah sepi, jalanan yang tak kita kenal. Ada ketimpangan, ada kegamangan, banyak yang tak termengerti. Kota ini tak semua terbaca dengan benar. Selalu ada kejutan, selalu ada yang baru. Usia terus saja bertambah. Warna-warna membercak di lini masa indah ini. Rindu mempesona pertempuran pesan-pesan yang tak terbaca. Kita semua bersama, langkah kaki yang tersaru-saru, langkah hati yang memeluk-peluk, dan dinding ingin menyimpan ingin. Hanya getar bibir meminta, harap yang senyap, harap yang rayap-rayap, hanya harap tak berani nyata. Kita menua juga akhirnya. Walau darah muda kita tumpahkan, walau hasrat belia dahsyat meledak-ledak, kolam berkemercak menyimpan kengerian, bersiap menenggelamkan, bersiap menguburkan. Yang tersisa hanya tanah basah, jalanan kota tua, arloji yang tak kalah juga sepeda menemani di temaram senja yang sama sejak muda dulu. Pancoran tubuh 11 September 2019. Demikian sebuah saja tentang ulang tahun. Semoga berkenan ya. Ini kebetulan hasilnya googling. Kawan-kawan semua yang hadir di kegiatan Zoom yang bahagia, kita akan nyastra bersama dengan dua pembicara kita, Pak Nugroho Putu dan Kang Diko Hartan. Ini melihat di list ini sepertinya CEO kita belum. Tentunya tak ucapkan selamat datang buat yang baru saja bergabung. Anda belum begitu terlambat untuk mengikuti kegiatan ini. Tanpa panjang lebar ternyata sudah 16 menit lalu dari pukul 12 siang. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada pembicara pertama kita, Bapak Nugroho Putu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Pujo. Suara terdengar ya? Terdengar baik. Siap, terima kasih. Mohon izin Mas Pak Pujo, saya ada punya waktu berapa menit? Ya, kira-kira bisa 10-15 menit oke dah. Oh iya. Kepaparan aja. Iya. Kita akhirnya jam berapa ini ya? Jam 2. Ya sekitar setengah
4 lah. Oke, 2, 3, 4 nanti kita lihat situasi saja. Demikian. Ya. Monggo dilanjut Pak Nugroho tuh. Ya, makasih Ibu Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam literasi. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi begini, kalau kita begini ya, kompeter. Mana kameranya? Oh. Ya, kesempatan. Terima kasih sekali ucapkan ke teman-teman panitia. Jadi saya sebenarnya udah lama menunggu acara seperti ini karena saya aktif di beberapa komunitas dan saya merasa acara-acara seperti ini adalah bagian dari riayah, bahasa itu apa namanya, maintenance anggota itu dengan acara-acara seperti ini, karena dalam ilmu sosial politik itu dulu saya pernah dapat waktu kuliah itu ada teori pengaruh. Teori pengaruh itu selain dengan media tidak langsung berupa media, baca buku dan sesuatu yang tidak langsung ya. Jadi si komunikator melempar media lalu dibiarkan komunikan kapan waktu dia akan membaca pesan itu. Seperti yang kita lempar di penerbit dalam bentuk buku atau mungkin di media sosial, itu kan menunggu para netizen membaca kan. Kalau nggak baca maka pesan itu nggak. Nah itu efektif, namun sebenarnya paling efektif dalam kalau yang saya pelajari dalam teori pengaruh itu yang paling efektif adalah pertemuan langsung. Nah, pertemuan langsung itu definisinya sekarang sudah berkembang. Pertemuan langsung itu tidak pertemuan tatap muka tanpa batasan gitu ya, karena sebenarnya Zoom ini adalah pertemuan langsung karena ada interaksi. Mbak Maeda Medang kayaknya masih nyala ya, mohon maaf apanya, oh iya, kok saya ngerasa ada distorsi ya. Nah ya nggak apa-apa ya, masih terdengar jelas ya. Kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang, maaf nih judulnya kayaknya berat banget padahal sebenarnya sederhana. Mohon izin sebentar ke Pak Ki Pujo tadi. Jadi kalau terima kasih sekali ya Pak Pujo atas puisinya ya. Itu saya dulu menulis buat ulang tahun seorang teman, tapi terus dibaca Pak Pujo kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Saya merasakan ruhnya. Makasih Pak Pujo. Ki Pujo lah ya. Oke, saya kembali ke laptop. Saya akan bicara tentang tradisi literasi dan sastra dalam keseharian. Awalnya saya ingin biar bersanjak gitu, saya ingin ngangkat tradisi literasi dan puisi dalam keseharian. Kan literasi, puisi, bersanjak. Namun kok kurang bijak karena kompetennya adalah komunitas sastra ya, maksudnya beberapa mungkin dari kita tidak menulis puisi atau mungkin lebih suka cerpen atau novel, sehingga saya udahlah kita secara umum menjadi sastra di zoom out. Namun sebelumnya dari awal saya ingin sampaikan semacam pengakuan dulu, karena di bidang sastra saya ini latar belakang akademis nggak ada sastra. Mungkin kalau sempat dibahas di grup tentang ternyata saya nyantri karena bulan kemarin. Ya saya pernah di pesantren, tapi terus masuk stan akuntansi, lalu menjadi ASN di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sudah nggak ada bau-bau sastranya. Namun di sini saya kasih kodenya, saya menyuka puisi sejak sekolah menengah. Jadi memang saya sangat suka puisi sejak umur belasan tahun ya, SMP lah ya, sanawiyah dulu. Sehingga kalau dihitung-hitung mundur, kalau sanawiyah itu 12 tahun atau 5 sampai 15 tahun mungkin. Sekarang saya 45 tahun, berarti saya 30 tahun bersama puisi. Jadi mungkin saya belajar banyak dari puisi itu karena interaksi langsung. Ini aktivitas saya kayaknya ada yang. Ini buat aja. Biar teman-teman nanti yang saya sampaikan ini walaupun pakai slide kelihatannya serius, ini nggak serius-serius amat gitu. Karena saya bukan akademis. Bahkan tadi ngobrol sama Ki Pujo di awal sebelum teman-teman masuk ke ruang meeting itu saya udah ternyata ada hal yang saya terlewatkan tentang sejarah sastra ya gitu ya. Makasih loh. Hanya beberapa kalimat di awal meeting tapi saya dapat pencerahan. Oke,
Saya akan ngobrol dengan gaya. Ini gayanya kayak seolah-olah seolah-olah akademis banget gitu ya. Ngomong sastra itu ada 3 katanya. Sejarah, teori, atau kritik. Ini versi buku yang pernah saya baca. Sejarah ya seperti yang kita obrolkan tadi di sebelum meeting dengan Pujo tentang dulu ada angkatan Pujangga Baru, angkatan 45 bergerak terus perubahan itu kan sejarah. Kemudian teori itu ya teman-teman yang belajar tentang bahasa dan sastra di kuliah-kuliah itulah yang tahu banget teori. Saya juga dapat banyak pencerahan dari beberapa kelas puisi yang saya ikuti, karena di situ saya baru tahu, oh ternyata puisi ini itu karakter demikian. Atau ketika puisi ditulis begini dengan sedikit cerdikan melakukan sintaksis itu, kita juga bisa mengubah puisi kita menjadi lebih enak. Ada teorinya, ternyata ada teori berjalan. Lalu ada lagi kritik. Kritik ini adalah sesuatu yang hidup sendiri di luar karya. Nah ini saya tertarik bicara tentang kritik ini karena seringkali di komunitas-komunitas sastra yang saya ikuti, kita ini jadi kayak pecandu krisan gitu. Bener nggak sih mas, teman-teman yang ngalamin? Kita kalau di grup itu cuma nge-share puisi, terus mau dong krisannya, kritik dan sarannya. Ya bagus sih, karena kita butuh masukan dari teman-teman kita. Namun sebenarnya kritik itu, kalau kita bicara kritik sastra, mungkin nanti diluruskan ya para teman-teman akademisi. Sebenarnya kritik ini kan sesuatu yang berdiri sendiri dari karya. Jadi, misalnya saya membuat puisi, seperti puisi yang ditulis di Pujo tadi ya. Itu ada dalam buku kumpulan puisi saya yang kedua ya. Ini buku. Itu misalnya ada seorang pembaca, dulu pernah ada yang terus menulis dalam media, dalam blognya tentang salah satu puisi saya di buku pertama saya. Pedes juga, dia mengkritik beberapa. Dan saya memahami itu. Jadi kritik itu seperti itu. Dia hidup sendiri di luar karya. Jadi kritik inilah yang membuat dinamika sastra itu hidup di negeri kita. Kalau nggak ada kritik sastra, kita jadi jangan-jangan kita hanya berkarya melepas karya. Tidak ada yang membahas. Mungkin Bu Riami, kita dalam satu kelas ya, Bu Riami di kelas puisi Bekasi. Belakangan ini tuh di kelas saya itu suka terkaget-kaget gitu. Ketika kita kirim puisi di kelas itu, dibahas dengan cara pandang yang sangat berbeda dari mereka, dan itu sangat mengayakan. Tiba-tiba, padahal nggak ke situ mikirnya ya, gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang, saya pikir itulah. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin cerita latar belakang ini, ketika saya bicara keseharian, mohon izin, karena saya Muslim, ketika bicara latar belakang, kita kan endapan terdalam. Saya kenanya itu akhirnya keyakinan agama saya, sehingga saya menukil dari Al-Quran. Mohon izin, nggak apa-apa ya. Ini juga sering saya perbincangkan kok, tema ini dengan teman-teman diskusi saya yang berbagai macam agama, bahkan ada yang ateis dan agnostik yang tidak punya keyakinan. Itu pun ya kita biasa aja, karena kalau bicara, kalau bahasa ini apa ya, akar landasan gitu. Seorang berkarya itu kan ada akar landasan. Akar landasannya apa sih? Kalau mengendapkan ke dalam itu ketemunya ayat ini. Jadi kalau di Al-Quran itu, Al-Baqarah ayat 31 itu ada ayat yang menceritakan tentang penciptaan Adam. Dalam Adam, jadi Allah itu mengajarkan ke Adam nama-nama. Semuanya. Jadi semua nama itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian dia ngetes gitu. Allah berfirman, sebutkan padaku nama. Di ayat 32-nya itu malaikat balik tanya, tes sama Allah gitu, dan malaikat nggak ngerti apa yang Adam tahu, karena malaikat nggak diajar. Nah di ayat 33-nya, mohon maaf 32 nggak saya singgung karena itu bicara tentang malaikat. Kalau di 33-nya, ketika Adam itu dimintakan menyebutkan itu, kemudian dia mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa akulah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, aku mengetahui apa yang kau nyatakan dan apa yang dua ayat ini itu menceritakan ini. Kalau saya membacanya, jadi sebenarnya awal dunia itu kata,
awal dunia itu kata. Ini kalau dari pendekatan fenomenologis ya, ini teori banget ya, tapi nggak apa-apa, nanti slide-nya bisa saya bantu ke teman-teman. Dibacalah lagi. Tapi secara fenomenologis itu gini loh, ketika kita menemukan kata biru, atau gini ya, sebelum kita menemukan kata biru, tidak ada biru dalam kepala kita, tidak ada biru di dunia kita. Betul ya? Ketika kita bicara biru itu apa sih? Itu warna langit cerah, itu warna laut. Nah, ketika kita menamakan itu biru, maka biru itu ada dalam kita. Kalau dalam fenomenologis, psikologi fenomenologis itu ada analogi begini. Ketika tukang susu lewat di depan, rajin lewatin rumah kita, itu dia ada di alam. Sementara ketika dia kepleset di depan rumah kita, lalu kita nolong, itu dia ada dalam dunia kita. Jadi dunia itu setelah cerita itu ada dalam kepala. Sebenarnya inilah permain para teman-teman pemuisi. Makanya saya membicarakan tentang puisi di keseharian itu, sastra di keseharian. Karena kenyataannya nanti, kita itu sehari-hari, kita itu mengambil puisi dalam kehidupan. Karena kata-kata itu ya memang ada. Masuk dalam dunia kita ketika kita tarik. Ya. Contoh ketika saya bicara ulang tahun tadi, puisi yang dibacakan di Pujo tadi ya. Saya bicara tentang pedati, roda pedati yang ditarik. Nah, usia kita seperti itu. Itu kan saya membawa pedati dalam imajinasi tentang umur kan, tentang usia. Itu tidak terjadi kalau si pemuisi itu tidak menarik kata itu dalam satu pengertian. Jadi memang kita itu kalau saya ketemu komunitas fotografi, dia sampai iri sama kita. Kalian itu para penulis puisi itu membuat kami iri. Kalian tuh nggak modal apa-apa, tapi kalian menciptakan dunia. Kalau mereka kan beli kamera mahal. Kalau kita tinggal nulis puisi, ketik di note atau di apa namanya di komputer, di laptop, sudah jadi dunia yang bisa kita baca. Oke ya, bisa ambil jalan aja. Ini literasi, bisa ngambil Wikipedia. Literasi itu apa? Kalau bahasa di pesantren saya dulu ilmu mantik gitu. Karena manusia itu al-insan khairun natik, manusia yang natik, punya logika, punya pikiran. Jadi dia membaca, dia menulis, bicara, itu literasi. Jadi sebenarnya ketika saya mengambil judul tradisi literasi itu sebenarnya memang sudah ada dalam diri. Jadi ketika kita tidak rajin membaca dan tidak mau menulis, sebenarnya kita sedang melanggar fitrah asasi kita sebagai makhluk literasi. Kayaknya di kita udah aman sih ya. Saya lihat teman-teman itu bukunya banyak banget. Di mana-mana ada. Ini sastra ya. Kalau sastra itu kalau dalam Wikipedia itu ada instruksi. Aneh ya, sastra ternyata itu adalah teks instruksi. Tapi ada kata bagaimana ditulis dalam keindahan. Sastra ini bagaimana ngomong tapi jadi sesuatu. Ini bahasan yang dengan Ibu Jodi sebelum bertemu tadi ya, ketika pakai pantun, ya kan, terima, indah, bunyi. Nah, itulah sastra itu bermain di situ. Pesannya jadi lebih nyampe. Ini landasan teori yang lain ya. Al-alaq itu ada kata baca, ada kata kolam, ada baca, ada kata nulis. Jadi dalam ini kan firman Allah yang di ayat pertama turun ini, itu isinya tentang membaca. Artinya benar-benar penting membaca ini penting. Ini baca gambaran paling gampang. Ini manusia, dia membaca, dia menuliskan apa yang dia baca, lalu dia menjadi pengetahuan. Ini siklusnya demikian. Ini kalau sastra yang tadi, kalau bukan tadi apa, saya ngambil dari balaghah, itu dia fasohah, itu fasehan. Jadi keindahan itu dalam bentuk fasih. Nah, berikutnya saya cerita tentang puisi itu sebenarnya apa. Tadi kalau Ibu Jo sempat bicarakan tentang kita masih bertiga tadi ya Ki ya. Ketika saya masih bertiga di ruang meeting ini, ada Ibu Iis, saya dan Ibu Jo. Bu Iis bercerita tentang matematika dunianya yang mulai mengenal kata-kata belum lama bergabung di Kompeter karena anak-anak didiknya yang membutuhkan kepercayaan diri diajari sastra, ternyata anak-anaknya masih belum pede kalau ibunya belum gitu ya. Bu gurunya harus ikut. Akhirnya bu gurunya ikut dan menikmati. Katanya Bu Iis menikmati puisi. Lalu Ibu Jo mengatakan puisi itu orang sehat ya yang menyukai puisi.
Puisi itu menyehatkan. Nanti diluruskan kalau saya salah menukil. Tapi artinya puisi itu sehat gitu. Nah kalau saya menyebutnya puisi itu nutrisi. Jadi puisi itu adalah nutrisi diri. Untuk tadinya saya tulis untuk jiwa dan raga gitu ya. Tapi ya biar ada sesuatu yang berbeda gitu. Katanya kalau di Agus W. Sarjono ya, yang kita penyakit-penyakit puisi itu salah satunya adalah kita tuh menulis sesuatu yang klise. Penyakit puisi ini sekalian teori juga ini. Kalau jiwa dan raga itu klise, Pak. Tapi kalau untuk raga juga rasa itu jadi sesuatu. Jadi saya nggak ngambil rima di belakang, ambil rimanya di depan. Raga, rasa. Ini iseng-iseng. Dan puisi nutrisi ini kenapa saya gambar ini? Karena saya coba googling kata puisi nutrisi. Ternyata belum banyak yang pakai. Jadi ini kayaknya masih miliknya Putu, miliknya Nugroho Putu. Jadi saya punya podcast judulnya Puisi Nutrisi. Saya ingin bercerita tentang seharian aja. Di situ saya ngomong apa aja di podcast saya, dan juga di IGTV saya. Kadang-kadang bukan puisi, karena menurut saya puisi itu sehari-hari. Nah, disitulah akhirnya ini contoh puisi ya. Sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan itu justru pada kata akhir dari judul saya. Jadi kan saya tulis tradisi literasi dalam sastra keseharian. Saya sebenarnya ingin menekankan pada kata usaha. Jadi teman-teman sekalian, ternyata puisi itu ada dalam kehidupan kita sendiri. Termasuk ketika saya menulis Kidung Para Pencari, karena pencarian kita itu nggak pernah selesai. Jadi bisa jadi puisi itu, kita itu seperti kayak mencari puisi dan nggak pernah selesai. Termasuk saya ini main comot aja ya, puisi yang belum lama saya tulis tanggal 23 Februari. Sengaja saya pilih puisi ini sebenarnya hanya karena ini tuh puisi yang saya tulis karena catatan harian. Jadi ini tuh pada hari itu tanggal 23 Februari saya ikut iklat penyuluhan. Nggak ada hubungannya sama puisi. Iklat penyuluhan pajak. Cuman ketika saya mendengarkan materi itu, saya tiba-tiba kepikiran lentera gitu. Lentera, lampu, cahaya itu. Kita itu seperti itu. Ketika bicara penyuluhan itu penting ya, tidak tahu itu kegelapan, dan dalam gelap itu ada kecurangan berbiak. Sepakat nggak sih? Coba Bapak dan Ibu ketika cemburu pasangan kita itu japrian sama yang lain, kenapa cemburu? Karena japri gitu. Kalau kita chattingnya japri itu kan nggak ada yang lihat gitu, bener nggak sih? Mesti langsung, ayo chatting sama siapa? Kita cemburu mesti. Beda dengan ketika ngomong di grup, katakan grupnya isinya 3 orang, itu beda. Karena ada orang lain di situ. Jadi sebenarnya kegelapan itu tuh ada kecurangan. Sehingga tirai ketaatan itu tersita, pelanggaran itu jadi wajar. Karena nggak ada yang lihat. Sehingga perlulah suluh untuk menggeser. Saya cerita mengapa puisi ini saya tulis ya. Nanti buat gambaran aja bahwa sebenarnya kita itu menulis puisi di sepanjang hari. Lalu bagaimana berjalan harus ada dalam marka, dalam aturan. Yang bait kedua belum ya tadi ya. Jadi suluh itu kabut remang ya. Dia itu kayak percik-percik api mengerti. Kita ngerti. Kemudian dia dikumpulkan jadi pijar, paham. Kemudian dia jadi benderang, dia itu mandu kita jalan terang. Itu lalu berjalan tetap dalam marka itu susah, karena itu butuh ilmu. Jika mau tuntun orang, ini kan karena saya jadi penyuluh kan waktu itu. Jika mau nuntun orang itu nggak cukup sambil lalu. Mesti menunduk di kedalaman, tinggalkan galau juga kan. Mesti ya. Nggak mungkin kalau bahasa berdakwah dulu, tidak ada orang yang bisa menyampaikan apa yang tidak dia punya. Teko itu mengeluarkan isi tekonya. Tidak mungkin teko mengeluarkan dari yang lain. Jadi kita harus ada dulu di kita baru boleh. Oke, di sini cerita tentang sisi jalan. Sini jalanlah sisi tetaplah bersama. Akan genggamkan kebahagiaan. Saya ingin menggabungkan antara orang kalau nggak ada yang tangan kekasih itu pengen kasihnya bahagia. Tapi ketika saya kalau menulis itu kan jadi panjang ya Ki ya. Jadi berapa kalimat itu kan menggenggamkan tanganmu agar engkau bahagia. Kenapa tidak kita akan genggamkan juga posisikan ceria di binatang. Biarkan cinta maya. Itulah hubungan kita. Ini satu lagi ini mematuhi diri
Ini kayaknya nggak usah saya bahas ya. Ini juga cerita sederhana karena saya menemukan foto teman saya share foto tentang sepatu sepatu yang bercermin itu ya. Dan sepatu bercermin. Terus saya kepikiran, kata dia, ini apa ini? Inilah bagaimana kita harus bercermin sebelum melangkah. Oh, kayaknya itu puitik tuh gitu kan. Ini obrolan saya sama teman saya itu. Terus setelah itu saya jadi puisi. Bagaimana kita melangkah? Sudah berapa menit berlalu, oke? Masih aman? Oh, ya udah, ya itu aja sih sebenarnya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk lebih menikmati puisi. Dan puisi ini sesuatu benar banget. Saya setuju banget dengan yang disampaikan Bu Iis tadi ya. Bagaimana ketika Bu Iis punya peserta bimbel yang ingin membangun menambah nilai dirinya dengan mengenalkan sastra. Mungkin teman-teman pernah nonton, kalau yang suka nonton. Saya aliran sufi, teman-teman sufi, suka film saya. Ada film lama, Robin Williams, mungkin ada yang pernah nonton, judulnya Dead Poets Society. Jadi komunitas puisi kematian, serem banget. Itu tuh cerita tentang sekolah yang aneh gitu, sekolah yang anak-anaknya bukan sekolahnya yang aneh, gurunya aneh. Jadi ada guru yang mengajarkan berbeda. Robin Williams ini mengajarkan dengan cara yang berbeda. Dia mengenalkan puisi, dia mengajarkan sastra, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Dia ngajak anak-anak itu ke kebun, ke taman, diajarkan lihat ini, diajarkan membaca, diajarkan melihat dunia dari bawah meja. Saya ngelihat profil komputer. Kayaknya kalau ada CEO-nya bisa. Belum ada ya Pak Kak Asko ya? Belum ya? Ada Kak, itu komen. Oh, udah ada. Komen, Siap Kak. ya. Ya Kak, saya ngelihat di profil tadi, ini persis kayak Robin Williams tadi sebenarnya. Ya kan? Saya ngelihat Kak Aska di depan lobi gedung tiduran, kakinya diangkat dengan posisi lilin gitu, baca buku. Itu kan kalau bukan orang aneh susah itu. Mungkin kesannya aneh, tapi sebenarnya itu kan mengubah cara pandang. Dan seperti itulah kita, para pemuisi, para penyair, agar tidak terjebak dalam klise. Agar nggak klise itu kita ya harus berani mengambil sisi-sisi yang berbeda. Saya termasuk punya aktivitas aneh di kantor karena saya pegawai negeri ya, sehingga tentu aturannya ketat gitu. Tapi ketika orang-orang terlena, tidak ada yang perhatikan atau mungkin after office gitu, selesai kantor, kadang saya berdiri di meja kantor untuk melihat isi ruangan gitu. Itu beda banget Pak. Silakan dicoba. Saya kadang-kadang kalau ngajak anak-anak saya di rumah, saya mulai pada bosen karena pandemi nggak boleh keluar rumah kan. Bapak bosen Pak. Nah, saya bilang gini, ayo Kak, kita jalan-jalan Kak. Kemana Pak? Ya sekitar rumah. Kita jalan-jalan, naik atas kursi, naik atas meja, kadang-kadang lewat kolong tempat tidur. Itu sesuatu yang aneh, tapi sebenarnya itu cara melatih cara pandang kita atas dunia ini, dan bisa jadi dengan cara yang pandang yang berbeda itulah kita akan menangkap sisi-sisi puitik yang bisa kita ambil dalam karya. Wallah. Mungkin itu dulu Kak, itu aja ya. Kayaknya saya udah habis materinya. Nah, itu. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ngomongnya kalau gitu kemana-mana, tapi insya Allah sudah bagian dari yang saya siapkan. Menjadi hubungi Bu Riami, saya langsung coba menyiapkan materi karena saya senang sekali. Jadi ketika terima kasih saya mau hadir, saya justru terima kasih untuk kesempatan untuk di sini karena ini kolam saya ya. Saya sehari-hari Senin sampai Jumat ngomongin angka dan bagian tugas saya mencari penghidupan. Tapi kehidupan saya yang diinginkan sebenarnya ada di sini. Ini teman kantor saya ada di sini kan, jangan-jangan ketawa. Oke, terima kasih Bu Meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri aplaus ya. Iya. Mantap. Selamat datang. Mantap. Kak. Oke, satu hal, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan tadi ya. Salah satunya ternyata kata
ini adalah sesuatu yang pertama kali diajarkan kepada sosok namanya manusia. Dan sebetulnya diyakini atau tidak, manusia paling pintar di dunia ini itu ya Nabi Adam. Semestinya orang harus bersepakat itu. Sekolahnya saja di langit, gurunya sang pencipta. Kita nggak bisa ngukur seperti apa pintarnya Nabi Adam itu, tapi kita nggak pernah meyakini. Kita hanya yakin bahwa Albert Einstein ini lebih ini. Padahal seluruh alam kehidupan ini itu diajarkan kepada Nabi Adam. Cuma yang belum pernah kita dengar, bagaimana Nabi Adam mentranslate atau mengajarkan kepada keturunannya, inilah yang menjadi hilang. Apakah dengan dunia tulis, atau dengan dunia verbal, itu yang tidak ada. Nah, mungkin ada yang lewat dunia verbal salah satunya, sehingga terlahirlah cucu-cucunya seperti kita ini. Kita berbicara, kita mencari-cari di alam sekitar kita bagaimana sisi-sisi puitiknya. Gitu. Kita cari bagaimana kita mencari ide-ide untuk bisa berpuitik. Inilah yang kita dapatkan dari Bapak Nugroho Putu. Terima kasih. Kita lanjut saja kepada Kang Diko Hartan. Karena ini mewakili sosok kompeter masa kini. Ya, kompeter apa ya? Kompeter itu kan kumpulannya para pemuda ya. Intinya kan itu. Nah, kita yang seusiaan dengan Bu Riami, Pak Putu, saya ini kan sebetulnya generasi lanjutnya saja. Gitu. Hanya bisanya sebetulnya menikmati ya, dan menikmati. Yang memberikan roh pada komputer ini ya golongannya Kang Diko Hartan ini. Saya belum pernah jumpa ini dengan Kang Diko Hartan. Kayaknya baru kali ini ya. Secara tulisan kita nggak pernah lihat, secara muka ya baru kali ini ya kita menarik ini untuk dikat. Mau tak cari puisinya apa saya nggak tahu. Ini genrenya apa? Ini orang puisi ataukah di cerpen ataukah apa kita kurang tahu. Nah, oke lah. Nggak panjang lebar. Saya berikan waktu dan tempat pada Kang Diko Hartan. Monggo. Oke, terima kasih Kipoyo. Sebelum memulai, perkenalkan dulu nama saya. Oke, saya share konten dulu. Karena Mas Putu tadi pakai slide, sepertinya saya juga harus pakai slide, walaupun hanya pengenalan nama aja ya. Karena belum mempersiapkan. Sini. Ya. Ini bisa nggak bisa di-share ya? Oke. Share foto aja, nggak bisa. Oke, sederhana karena baru buat tadi ya, biar lebih juga jelas Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Diko Harjuni Tanera, ya. Lebih akrab dipanggil Diko Hartan. Hartan itu singkatan dari Harjuni Tanera. Sama seperti banyak penulis, Gus TF singkatan, TF singkat, dan Hamka itu singkat, dan Haji Abdul Malik Karim Amurwo. Ya. Jadi nama saya singkat untuk kata tengah dan akhirnya, jadi Diko Hartan. Ya. Kalau dikatakan orang masa kini juga enggak sih, karena saya hampir 30. Ya. Mungkin muka saja agak terlihat muda. Dan juga guru bahasa Indonesia. Jadi untuk sastra itu sendiri memang sudah akrab, karena sedari kuliah lebih didalami ya, karena FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia, dan sekarang juga mengajar di salah satu sekolah swasta Islam di Palembang. Kalau besar dan tinggal memang di Palembang dari kecil sampai sekarang. Ya, kalau tahu Kertapati itu daerah saya, itu ada di Palembang bagian ujung ya, di daerah-daerah ujungnya. Nah, pengalaman komunitas sepertinya saya lebih banyak di teater 09 ya, itu pada masa SMA, teater Gabi pada masa kuliah,
kemudian musikalisasi puisi. Yang di sini saya menekuni puisi pada masa kuliah sampai akhir tamat kuliah. Setelah itu bubar dan akhirnya masuk komunitas Kota Kata. Nah, di komunitas Kota Kata ini sampai sekarang. Dan saya merasa saya lebih ke arah cerita pendek, bukan puisi. Karena Kota Kata sendiri lebih banyak membahas cerita pendek. Kalau komputer, saya masuk, tetapi untuk berkumpul, ya orang-orang Palembangnya, komputer Palembang itu belum pernah. Hanya lewat dari pesan WA saja, atau pernah ketemu beberapa kali dengan anak-anak seperti Ray, seperti Alfi. Tetapi kalau untuk diskusi bareng, nongkrong itu belum terlaksana, karena anggotanya pun sedikit. Ya. Sedangkan Alfi yang kemarin juga mengisi, itu sudah pindah ke Bogor. Ray juga sudah tamat kuliah, sepertinya tidak ada di Palembang lagi. Nah, berbicara tentang literasi, ya, kalau berbicara tentang literasi, karena saya guru bahasa, sebenarnya literasi itu banyak bagiannya. Ya. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi. Ya. Kalau sama-sama guru pasti tahu numerasi dan literasi baca tulis itu sedang digarap oleh pemerintah, karena nanti pun ujiannya berbentuk AKM, ya. Bentuk soalnya literasi dan numerasi. Ada juga literasi sains, literasi finansial, literasi budaya, dan sebagainya. Sepertinya ada 6 literasi kalau saya tidak salah. Ya. Untuk berbicara tentang literasi sehari-hari, ya, menurut saya semua yang kita lakukan itu seharusnya ya memang adalah literasi. Nah, bedanya literasi yang dalam puisi atau dalam sastra itu lebih kepada pemaknaan. Sedangkan kalau sekedar literasi baca status, literasi menonton film, video, kalau tidak dimaknai atau dipahami secara lebih dalam, itu masih dalam bentuk literasi dasarnya saja. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara tentang literasi, ya kalau lebih fokus ke sastra, seharusnya, karena saya juga guru bahasa, setidaknya kita menyempatkan waktu, ya walaupun hanya 5 menit, 10 menit, untuk membaca buku. Karena literasi sastra itu lebih ke arah literasi baca tulis. Ya. Sempatkan waktu, boleh ba'da maghrib sampai menjelang isya, atau hanya 15 menit saja. Karena membaca itu juga adalah bahan dari tulisan, yaitu seperti bahan bakarnya. Dari kata-katanya, pemikiran, cara menulis, itu semuanya diambil dari sebanyak apa kita membaca buku, sebanyak apa kita paham dengan masalah itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sastra, seharusnya kita harus lebih banyak membaca. Nah, di sini kalau untuk karya, ya saya menulis cerpen, menulis puisi juga, naskah drama, tapi bukan tipe yang mau share seperti itu. Itu hanya hobi. Jadi hanya beberapa yang saya bagikan. Karena merasa juga tulisan saya itu semakin dilihat, ya semakin lama, setelah dibaca lagi itu malah semakin jelek kalau yang lama. Karena juga proses ternyata. Dan juga kalau puisi sebenarnya ada, kalau kita membahas puisi, tetapi enggak ada saya cantumkan di sini, ya ada di sebelah, ya. Jadi kalau mau lihat puisi saya, ya sepertinya lihat-lihat saja di Instastory atau di media sosial saya, karena saya menganggap bahwa tulisan itu, ya setidaknya kalau kita memang mau menulis, setidaknya harus dibaca oleh orang di sekitar kita. Kalau hanya menjadi buku dan tidak dibaca oleh orang lain, itu rasanya masih belum begitu kuat, ya. Jadi belum begitu menyebar. Jadi menurut saya setiap orang punya
sikap literasi masing-masing. Dan juga setiap orang bisa membaca, apalagi menulis. Hanya saja prosesnya itu yang harus kita, perbedaan prosesnya yang harus kita kita bedakan. Saya jadi bingung menjelaskannya. Kalau saya sendiri yang berangkat dari guru bahasa Indonesia, untuk literasi keseharian, jujur sebenarnya untuk anak-anak itu literasi baca tulisnya itu masih kurang, dikarenakan mereka sekarang, untuk anak sekarang lebih suka membaca sketsa, bukan membaca cerita. Kalau cerita itu ada awal sampai akhir. Kalau mereka itu lebih suka membaca yang berbentuk tulisan sketsa, seperti status, seperti tayangan video yang lucu-lucu. Jadi kita sebagai orang yang menyukai literasi, nah ini yang agak sukar sebenarnya, karena saya guru, bagaimana membuat orang-orang di sekitar kita itu menyukai literasi. Karena jujur, di Palembang sendiri, komunitas literasi itu sangat sedikit. Ya, Bapak Ibu, sangat sedikit. Komunitas Kota Kata saja kami dirikan sejak 6 tahun lalu. Ya, 6 tahun lalu, sekarang sudah hampir habis masanya. Orang-orangnya tinggal 4-5 orang. Karena itu adalah salah satu salah satu masalah komunitas. Kita tidak ada generasi. Nah, hebatnya komputer ini, dia bisa menggenerasi orang-orang yang masih muda untuk ikut. Nah, di situ yang ingin saya pelajari sebenarnya. Karena di Palembang sendiri, saya akui literasi itu sangat kurang. Jadi menurut saya literasi dalam keseharian itu ya membaca, menulis, dan juga mengolah informasi itu menjadi suatu yang kita pahami. Nah, sampai di sini dulu karena saya percepat penjelasannya karena waktunya mau habis. Ya, terima kasih. Oke, kembali aplaus buat Kang Tiku Harta. Cek, ya. Dan demikian rekan-rekan semua sudah 2 penampil ya. 2 pemateri yang memberikan wawasan tambahan pengetahuan kepada kita. Ternyata menjelang usia 3 lewat dikit ya ini. Memang masih di bawah Pak Putu, di bawah kita ya. Kang Tiko ini masih cukup energik. Ternyata beliaunya passionnya ada di teater. Nah, ini kalau bicara dengan orang teater ini memang tidak begitu tampak wajah teaternya ini. Kesan wajah puitisnya juga belum tampak di Kang Tiko ini, lebih pada wajah-wajah sinetron. Beda kalau seseorang melihat saya ini aneh gitu. Ini wajah apa ini? Ini wajahku wajah iya. Ya itulah bagian daripada literasi. Literasi itu artinya mencoba, setidaknya bagi saya. Literasi itu adalah sebuah kegiatan untuk memahami di luar kita dengan segala panca indera yang kita miliki. Kita bisa berliterasi umumnya dengan mata, namun kita juga bisa berliterasi dengan telinga kita, dengan hidung kita, dengan alat pengecap kita, juga dengan sentuhan-sentuhan dari kulit kita. Kita bisa berliterasi dengan itu. Dan kita bersinggungan dengan dunia luar kita. Ya, ketika kita bersinggungan dengan dunia luar kita, disitulah puisi-puisi itu lahir. Disitulah cerpen-cerpen itu lahir, novel-novel itu lahir. Intinya kita mulai menemukan kata-kata yang pernah diajarkan kepada Nabi Adam, kepada kakek moyang kita.
Ya kalau nenek moyang kan pelaut ya. Kalau kakek moyang kita ya itu satu itu Nabi Adam, itu harus disepakati bersama, mas seperti itu. Oke, silakan di-unmute bagi rekan-rekan yang ingin berbicara, namun sebelum rekan-rekan mengomentari atau ingin memperdalam, lebih mengenal dua pembicara kita, nggak ada salahnya. Tak sapa dulu Bang Aska. Silakan Bang Aska, berjawab-jawab pria barang sebentar, monggo. Oke, terima kasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini cuap-cuap ya. Cuap-cuap. Oke, mungkin lebih ini sih. Tadi Ki bilang bahwasannya kita ini kayak di komputer kan yang muda-muda, kalau yang tua-tua tuh ya udahlah seperti itu. Actually not like that, karena memang saya menganggap komputer itu sama dengan hidup. Makanya di komputer itu kita tidak berbicara usia. Kan komputer itu juga simbolnya adalah burung ya. Jadi burungnya adalah burung yang terbang bebas di angkasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita kecuali diri kita sendiri dan Tuhan gitu. Jadi maka sifatnya dia memang dia bersifat universal, dia bersifat kayak alam semesta gitu. Jadi ini komunitas yang cakupannya kayak nggak pandang usia, apakah tua, apakah muda gitu. Kalau kita di awal-awal dulu pada tahun 2012, kita memang duduk-duduk itu di paving block, bahkan kadang di tanah-tanah. Karena dan kita pindah kemana aja gitu. Mungkin Asrina Putri ya yang minggu kemarin di sini juga sedang ada kayaknya tahu banget itu gitu. Sampai suatu ketika kita pada tahun 2014 kalau tidak ternyata anak-anak ini menulis rajin, semangat gitu, beberapa karyanya dimuat. Tetapi masalahnya adalah para peserta ini kurang melek baca. Akhirnya kita pindah ke ke teras Perpustakaan Suman HS. Perpustakaan Suman HS ini adalah perpustakaan secara arsitektur termegah se Asia Tenggara. Dan di situ sebelum saya menjadi duta baca, setiap minggu tuh kita ada lari-lari, megang-megang air sebelum nulis, megang tanah, megang rumput, kemudian teriak-teriak gitu. Kita kayak menjadi pusat perhatian gitu. Kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang video segala macam gitu. Tapi saya sendiri nggak dikenal sama orang perpustakaan itu karena memang saya merasa tuh kayak sombong gitu sih. Datang ke perpustakaan saya merasa saya nggak harus baca buku karena di rumah saya banyak buku yang belum selesai saya baca gitu kan. Jadi saya benar-benar nggak bergabung nih sama orang-orang di perpustakaan. Paling kalaupun apa itu kayak minjam gitu tapi nggak pernah punya kartu. Sampai saya jadi duta baca, jadi pemenang 2, barulah kayak orang tuh kayak notice gitu. Loh ternyata orang tuh ternyata kenal saya karena teriak-teriaknya, saya nggak kenal mereka gitu. Saya buat kartu perpustakaan itu karena memang saya ikut duta baca. Kalau jadi duta baca kan nggak boleh nggak ada kartu gitu. Nah jadi enggak sih yang tadi Ki bilang bahwasanya ini khusus yang muda, enggak. Dulu kita di lirik itu ada yang belum SD namanya Zen. Dia memang pede banget baca puisi dan ketika hari guru pun dia memang benar-benar menulis dengan gaya dia gitu. Dan dia waktu kelas 1 SD pun sudah sedemikian terkenalnya, dia baca puisi karangannya sendiri untuk ibu guru di waktu upacara gitu. Nah itu kalau teman-teman ada tahu MZ Bilal ya, kalau teman-teman tahu itu dia gitu. Dan ada juga neneknya Muhammad D. Putra ya, itu tuh dia tuh mengaku komputer, kadang dia datang duduk usianya mungkin sudah 70 atau berapa gitu, dan dia menganggap dia memang bagian daripada komputer itu gitu. Dia cerita sama orang-orang meskipun dia tidak menulis. Jadi menurut dia tuh kalau saya pendirinya komputer, dia di atas penasehat lagi karena dia udah tua gitu loh. Jadi itu aja sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih misalnya punya anak pengen menjadi komputer, misalnya masih tahun lagi megang pensil gitu kan, gitu nggak apa-apa gitu, atau di videonya baca puisi gitu.
karena memang belajar itu kalau kata Islam ya, belajar itu ulubul ilmi lagi minar dituntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Tapi salah satu puisi saya yang berjudul Perut Tanah, kita mesti belajar dari janin hingga ke perut tanah. Saya buat begitu gitu. Jadi nggak ada sih batasan-batasannya gitu. Alasan itu juga lah yang membuat komputer sampai sekarang mungkin nggak seperti yang lain-lain, punya badan hukum, punya ini, punya itu gitu. Gitu loh, Ki. Maaf ya, Ki ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tepuk tangan online. Iya. Memang ada satu sepasang kata ya. Ada aksi, ada reaksi. Saya pancing tadi dengan sebuah aksi. Komputer itu miliknya pemuda. Kita di usia tua sudahlah. Kita ngikuti saja. Ternyata beliaunya hadir. Nah, reaksinya apa? Kita menjadi tahu bagaimana sebetulnya komputer itu. Seseorang itu kalau dipancing dari sisi yang tidak mengenakan, pasti ada unsur pembelaan. Itu sudah manusiawi sekali gitu loh. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana karakter seseorang, pancinglah dengan sesuatu yang bikin dia sedikit naik darah. Dari situ kita akan menjadi tahu. Kejujuran itu kadang muncul pada kemarahan. Nah, yang sulit dipancing itu adalah ketika seseorang diam. Ini sedang bohong atau bagaimana, kita nggak bisa lihat. Tapi pada sisi ketika sedikit ada emosi di sana, kejujuran itu muncul. Karena orang nggak sempat berpikir ulang. Yang dia katakan apa dan lain sebagainya. Orang akan sulit berbohong ketika seperti itu. Nah, ini ilmu investigasi yang pernah tak dapat ketika ikutan pramuka dengan beberapa polisi ya gitu itu. Oke lah, ini jadi sebuah pengetahuan aja buat kita. Silakan bagi semua rekan yang ingin berkomunikasi dengan Pak Nugroho Putu atau di Kuartal, silakan unmute untuk mikrofonnya. Waktu dan tempat tak berikan. Kita ada berapa ini? 10 orang ini ya. Nah, dari Yami mau bicara dengan Pak Nugroho atau Pak Tiko, monggo silakan. Boleh. Nanti aja, biar yang belum pernah bicara Ki. Oh gitu. Ada Bunda Lilis Karina, ada Bunda Maeda, ada Adin juga. Memang apa ya? Bicara itu adalah salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat punya bibir. Bicara itu adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat punya bibir. Mau nggak mau. Kalau kita nggak memanfaatnya berarti kita kurang bersyukur. Tapi cara bersyukur kita juga nggak boleh kebablasan gitu. Kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa kita latihan. Toh kita sama teman. Saya juga sudah jinak tidak menakutkan. Oke silakan. Barangkali ingin kasih. Silakan siapa itu. Ada? Kalau nggak ada, saya saja yang tanya. Ya. Gimana Pak Putu dengan apa yang disampaikan sama CEO-nya komputer? Apa yang bisa kita tangkap dari situasi pemaparannya tadi? Dari sisi dunia literasi dan sisi sastranya itu. Monggo silakan Pak Putu. Nanti giliran berikutnya kan itu ya. Iya, kayaknya emang harus dipancing nih Pak ya. Nggak ada yang nanya. Oke, jadi terima kasih ya Pak. Oh, bentar Bu Dian. Ya, ini sebelum ya. Berarti memang cocok ya Bang Kak Aska ya. Kalau Depot Society ternyata Kak Aska juga menyukai, cocok. Saya ngelihat foto-foto di profil itu memang itu yang harus dilakukan. Sebenarnya nyambung dengan yang Mas Diko sampaikan. Ketika Mas Diko cerita tentang bagaimana tradisi literasi di anak-anak itu sekarang sangat sulit karena mereka lebih mengenal visual gitu ya. Apalagi TikTok ya. Saya terus terang agak resah itu ketika TikTok muncul itu. Karena
kalau Twitter itu sangat verbal gitu ya, kita harus nulis. Tiba-tiba ada Facebook yang ada visualnya. IG itu visual banget gitu ya. Kita harus caption, cuman karena ada Canva, kita bisa naruh kata-kata di, ya kan, agak menantang gitu ya untuk anak-anak itu bisa gitu. Tiba-tiba TikTok yang tinggal begini-begini kan, itu agak terus terang meresahkan. Tapi sebenarnya tugas kita mungkin memang masuk. Saya terasa sih Kak Aska udah melakukannya ya, dengan masuk ke bagaimana dengan berlari-lari berteriak-teriak di depan perpustakaan, malah nggak punya kartu anggota perpustakaan, padahal akhirnya menjadi duta baca gitu. Sebenarnya itu kan cara menggiring orang-orang di sekitar kita untuk menyukai baca dengan tidak sengaja gitu. Sebagai cerita, saya dengan almarhum bapak saya termasuk yang sangat berterima kasih ke almarhum bapak saya karena dia benar-benar menancapkan minat baca ke saya itu dengan cara yang saya nggak ngerti, nggak ngerasa gitu. Jadi bapak saya itu termasuk orang tua yang tidak mengkoleksi buku. Jadi saya kalau diskusi sama beliau itu ngobrol itu dari kecil itu bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu. Jadi kami nggak tidur itu biasa. Kita ngobrol di meja makan, paling berhenti sholat, makan di meja makan. Itu bisa ngobrol dengan bapak itu bisa seperti itu. Dia nggak pernah bawa buku, Tapi yang diobrolkannya adalah, dulu Hamka pernah ngomong tuh, Pak. Gitu deh gitu. Ada di buku ini. Jadi setiap dia ngomong seperti itu, otomatis saya kan penasaran. Mana ya? Terus saya ke perpustakaan Muntilan ya, waktu kecil saya di Muntilan, atau ke Jogja. Jadi cara dia memancing itu dengan ngobrol santai seperti tidak. Kan kalau kita membawa buku tebal gini terus cerita, itu kan bisa jadi anak sudah, apaan sih gitu. Tapi dengan cara ngobrol gitu kita nggak ngerasa, tiba-tiba kita dipancing untuk nyari tahu. Dan rasanya film juga sangat membantu ya. Jadi kalau saya termasuk yang, karena film itu visual dan sebenarnya ada tadi contoh Deposit City ya. Itu tiba-tiba, oh iya ya, ada kenal puisi ya. Beberapa teman saya menyukai puisi nonton film itu. Walaupun di film itu ada yang akhirnya bunuh diri ya, karena ya ada ceritanya lah. Kita nggak boleh spoiler ya Kak Aska ya, biarkan teman-teman nonton sendiri. Mungkin gitu ya Kak. Jadi rasanya kompetitor yang tidak mengenal umur tadi, usia sama tadi, karena memang bisa jadi ini ngeblend. Saya juga akan tetap muda kalau saya menghisap energinya teman-teman yang masih muda. Siapa yang muda di sini ya? Lilis ini masih muda kayak Lilis Kardina, Wardah ya. Kalau yang lain kayaknya gitu, Evi. Ya, kalau masih muda saya itu vampir. Jadi saya menghisap energi muda kalian. Hati-hati bergaul dengan saya. Ya mungkin itu ya, silakan. Ada yang mau nanggepin? Ya, Kak Putu, Bu Iis. Ya, saya tertarik. Ya, apa yang saya tertarik dengan cerita Kak Putu yang tadi bilang papanya mengajak berbicara tentang buku sehingga memiliki minat baca yang tinggi. Nah, ini kebetulan sekalian saya juga mau sharing dengan teman-teman plus minta yang dilakukan itu detailnya itu seperti apa, karena saya dan suami di bimbel saya ini saat ini sedang punya 4 pasien yang anak-anak ini sudah hidup di dunia virtual. Jadi mereka punya kehidupan sendiri di dunia virtual yang benar-benar kalau lihat saya, lihat suami saya, lihat orang tuanya, itu seperti melihat pacarnya. Yang namanya Yumi, yang namanya Aiko, yang namanya apa. Nah kebetulan yang 4 ini pun ternyata mereka sudah melakukan hubungan suami istri secara virtual itu. Dan anak-anak ini kelas 1. Untuk duduk saja, kelas 1 SMP, untuk duduk saja mereka tidak kuat, Kak Putu. Jadi punggungnya itu sudah nggak kuat, jadi kepinginnya tidur aja gitu. Nah, saya kan HP-nya saya pegang semuanya, HP-nya saya ambil, kemudian saya masuk di grupnya mereka itu, ternyata betul. Ketika mereka tuh sering membicarakan ada pasar di sana, ada mall, ada rumah, kemudian mereka juga setiap kali mau melakukan hubungan suami istri itu mereka bertukar film, kemudian di situ berjanjian, kamu jadi siapa, aku jadi ini, kamu jadi itu. Kemudian mereka juga ada yang jadi jenderal ya untuk keamanannya seperti itu. Ini saya kepingin tahu detailnya seperti apa, karena murni 4 anak ini saat ini sedang dititipkan di tempat saya.
Nah, saya bawa ke baca itu mereka nggak bisa, Kak Putu. Jadi ini menghitung saja nggak bisa. Sekarang benar-benar nggak bisa. Menghitung 2 ditambah 6 itu sulit. Sudah nggak bisa. Jadi kalau lihat papanya, itu mereka sudah, halo Kak, apa kabar? Sambil bilang-bilang bahasa Jepang itu. 4 anak, Kak, ini. Yang sampai saya tuh, ya miris ya. Jadi bisa saya katakan mereka hampir gila. Itu sudah. Dan ini fenomena yang nyata dan banyak dialami anak-anak, terutama di masa, apalagi ada masa daring ini. Gitu. Jadi ingin tahu untuk mengembalikan mereka dengan buku itu, tadi papanya seperti apa yang dilakukan. Ya mungkin terima kasih itu. Ya Bu, Ki, boleh ya Ki langsung nanggepin, boleh ya Ki? Ya, Boleh. ini loh Bu. Boleh. Kalau saya terus terang kaget ya. Ini pelik sekali ya. Sebenarnya bukan wilayah saya juga menanggapi. Cuman kebetulan saya juga pernah ikut parenting ya, dan ada juga cerita tentang seperti itu. Ada psikolog yang menceritakan, dan memang ini tugas psikolog ya. Dia kan memang nanti kan dia akan masuk pelan-pelan ke dalam diri anak itu kan, menjemput gitu loh Bu. Jadi ini adalah anak-anak yang terjebak dalam gadget ini. Harus dijemput, ada sosok orang yang masuk ke dalam dunianya untuk ngajak dia keluar gitu. Dan itu memang butuh keahlian memang. Itu psikolog yang dia tahu kan ada trauma-traumanya ya. Saya ngelihat kalau yang diceritakan Bu Is tadi itu sudah melalui banyak sekali tirai, itu luar biasa itu rumit sekali Bu. Ya tadi kan sampai dia nggak, antara ini nyata apa enggak ya. Ini bisa jadi udah kategori schizofrenia kali ya. Pola alam ini yang tahu orang-orang psikologi. Tapi sebenarnya gini Bu, karena kita ke forum sastra dan bisa jadi sastra itu, kata Ki Pujo di awal acara, sastra itu menyehatkan gitu. Bisa jadi sastra ini akan menyelamatkan. Dengan cara apa? Cerita. Memang ini berat sekali Bu. Saya nggak tahu, ini saya bukan kewenangannya, tapi kan saya menjawab dari sudut pandang komunitas sastra aja ya Bu. Kita membawa cerita dalam kehidupan mereka. Karena cerita itulah seperti peta. Sepakat nggih Bung ya? Jadi kalau kita misalnya kita tersesat gitu kan. Kita itu butuh pulang. Bahkan ada beberapa yang tersesat tapi nggak merasa tersesat. Dia merasa enjoy di dunia itu. Nah, kalau dia mau pulang, dia butuh peta. Peta itu cerita. Dan cerita ini adalah cerita-cerita yang positif. Ya. Saya curhat boleh nggak? Ini yang hadir siapa aja ini ya? Saya mau ngomongin istri saya. Nggak apa-apa ya. Pokoknya cerita tentang bagaimana membuat istri saya mengenakan jilbab. Nggak apa-apa, ini cerita yang positif. Saya termasuk yang berharap istri saya pakai jilbab dari awal menikahinya, tapi dia nggak mau, dan saya tidak mau memaksa dia mengenakannya. Saya tidak tipe laki-laki yang mewajibkan gitu-gitu ya. Agama itu nggak kayak gitu. Agama itu dinikmati. Apa yang saya lakukan? Saya bawa bukunya Asma Nadia, Elvitiana Rosa, ya FLP ya, Forum Lingkar Pena, yang isinya kan tema-tema begitu. Itu lambat sekali Bu. Saya anak kedua baru akhirnya baru memutuskan mengenal. Ini contoh ya, walaupun agak, tapi kan sebenarnya cerita itu, karena dengan cerita itu kan dia membayangkan. Ada satu film tapi saya lupa Bu, film seorang yang terjebak dalam game, akhirnya dia digodain temennya yang mengaku dia perempuan, ngajak pacaran gitu dalam chatting, sampai dia akhirnya membuka celananya di video dan direkam. Padahal itu ternyata teman laki-lakinya di kelas. Mungkin ada yang pernah nonton ya. Lalu teman ini memang dasar nakal ya, di-share ke media sosial. Dia malu sekali, dia bunuh diri. Saya lupa berhasil bunuh diri atau berhasil diselamatkan, saya lupa ceritanya. Tapi betapa saking malunya dia terjebak, karena dia orangnya nggak punya teman. Berarti kan bahayanya media, bahayanya teknologi informasi ini kan ketika ada tangan lain yang nakal, yang melakukan kejahatan. Ini kayaknya problem serius sekali Bu, apalagi 4 ya Bu ya. Mohon izin ya Bu, saya cuma bisa ikut prihatin. Kayaknya berat. Cuman yang bisa dilakukan mungkin itu Bu, ya kita pelan-pelan lah. Ada satu itu yang ini Pak, kemana-mana udah pakai baju jenderal. Jadi yang parah sih kami 2 ya. Yang satu itu udah pakai baju jenderal kemana-mana, jadi pakai bajunya Panglima Sudirman gitu, dan dia bilang memang dia menjadi panglima di sana. Kemudian kalau yang satunya itu kan
sempat akhirnya ketemu langsung seperti pacaran langsung, yang tadinya pacarannya cuma di virtual, pacaran langsung, karena terbiasa membangun imajinasi yang baik-baik, akhirnya ini ketika ketemu ada ketidakcocokan, yang perempuannya itu dianiaya, dipukuli gitu ya. Jadi itu memang mudah-mudahan sharing sore ini menguatkan teman-teman juga semua ya. Kita memang harus berjuang karena sebagian besar mereka yang seperti itu orang tuanya juga tidak paham. Jadi misalkan seperti tadi kami menyarankan ini harus ke psikolog ya gitu. Mereka malu, satu malu dulu, yang kedua udah saya percaya sama Pak Singgi dulu, sama Bu Iis dulu, tangani anak saya dulu gitu. Jadi Ya, Bu. ngeri. Ya, terima kasih berarti Ngeri. PR Ya. untuk semuanya. Tapi ini juga Bu, tadi ada kalimat yang menarik itu, malu ke psikolog ya. Iya. Itu kayaknya satu hal yang sangat berbahaya di kalangan kita itu, memang kita itu takut ke dokter jiwa. Padahal saya sendiri pernah ke psikolog, saya punya masalah dengan shutdown kepala karena nggak bisa tidur, jadi nggak bisa di-shutdown kepalanya. Tapi wajar, jadi kalau ngobrol sama teman-teman di psikolog itu kan, ini kan kayak dokter aja gitu ya. Kita sakit flu ya ke dokter yang tahu flu. Kalau sakitnya di jiwanya ya ke dokter jiwa. Dan itu tuh biasa aja harusnya. Mungkin harus memahamkan ke orang tuanya ya. Karena ini harus perlu penanganan profesional. Serius, ini agak mengkhawatirkan. Nanti bolehlah kapan-kapan tetap kontak Bu. Saya tertarik. Nanti kalau ada link-link tertentu saya sampaikan ke Bu. Iya. Terima kasih loh Bu. Iya, terima kasih Kak Betul. Iya Bu. Iya, boleh. Ini menjadi menarik. Coba kita kupas dari sisi sastra ya. Kang Diko bisa mendengar saya ya. Dalam dunia teater, yang saya tahu, orang normal, katakan yang normal ya, terus dia berubah, dia ingin berperan sebagai sesuatu, seperti tokoh-tokoh tertentu, dia ditugasi untuk memerankan sesuatu. Tapi karena dia bermula dari orang normal, ketika perannya selesai, ya kembali normal. Nah, bagaimana dengan orang yang kebablasan seperti ini? Awalnya dia normal, tapi tanpa dia sadari, alam bawah sadarnya itu digiring kepada sebuah tokoh-tokoh peran. Dan dia kebablasan karena merasa enjoy di sana, sehingga dia sulit untuk kembali ke normal. Nah, pintu keluarnya dari peran itu apa? Kalau di dunia sastra kan berarti tamat, berarti ending cerita. Nah, ketika tidak terjadi ending cerita seperti ini, siapa yang harus mengakhiri ending ceritanya? Nah, coba Kang Diko Hartani pengalamannya di bidang teater gimana ini? Karena sulit loh bagi orang normal dibikin memerankan sebuah tokoh dan akan menjadi enjoy menjiwai, ya sementara yang ini dia terlalu menjiwai, akhirnya kebablasan malah keterusan. Silakan Kang Diko. Oke, terima kasih Ki Pujo. Kalau menurut pengalaman saya ya, memang untuk dalam acting itu memang harus ada pendalaman karakter. Dan beberapa kawan memang ketika pendalaman karakter menjadi seorang tokoh kakek-kakek misalkan, ketika mereka berperan ke dalam tokoh yang lain, itu susah masuknya. Karena tokoh dia memang sudah menjadi kakek-kakek ketika acting di panggung. Tetapi untuk kalau masalah keluar itu, menurut saya sih dari lingkungan saja sih. Lingkungan itu walaupun kita pendalaman karakter, kita juga harus tahu bahwa itu hanya acting, bukan menjadi diri kita sendiri. Contoh kasusnya banyak sekali seperti mantan Joker yang meninggal itu Heath Ledger. Itu sudah mendalami sekali menjadi Joker hingga dia frustasi dan akhirnya minum alkohol dan bunuh diri. Begitu. Tetapi untuk keluar itu ya, untuk zona pendalaman karakter sampai ke tidak kembali lagi itu saya belum pernah mengalami. Karena untuk berpindah peran saya masih bisa itu kalau keluar dari toko A ke toko B itu ya seperti biasa. Karena tapi ada juga kawan-kawan yang sosok karakternya di dalam panggung hanya tokoh itu saja. Dia hanya bisa berperan menjadi seorang perempuan misalkan, perempuan cantik misalkan. Tapi kalau dalam karakter yang lain, ia banyak kekurangan. Tapi jika masalah dari Bu Iis tadi, kalau saya sendiri yang sedari kecil memang
sering didongengkan oleh ibu saya tentang Dampu Awang, tentang dongeng-dongeng tentang batu belang, batu betangkup, kisah-kisah rakyat. Ya. Menurut saya terapi suara sepertinya seperti dulu kan, kalau kita membayangkan masih pada masa-masanya radio, film radio yang hanya suaranya saja. Kita bisa mengimajinasikannya. Nah, seperti itu. Tetapi untuk keluar dari zona menjiwai, saya belum mampu untuk berkata karena itu belum ranah saya. Belum ranah saya untuk tahu bagaimana cara keluar dari zona yang memang sudah mendalami karakter. Tapi itu bisa mungkin dikasih apa ya? Dikasih sedikit jeda atau dikasih bacaan-bacaan literasi yang sifatnya misalkan jenderal. Kita ganti, ada suara-suara film Al-Fatih misalnya. Al-Fatih yang tentang jenderal atau tentang Umar bin Khattab yang lebih banyak kesan baiknya. Karena kalau yang diceritakan Mbak Ais tadi itu, saya pun merasa apa ya? Merasa bingung karena saya guru juga. Pernah saya merasa gagal sekali karena anak murid, karena saya wali kelas, anak murid saya itu berhenti, tetapi bukan versi yang Mbak Ais. Dia berhenti karena dia itu bisa melihat roh halus. Jadi dia takut untuk ke sekolah. Jadi dia mau pindah sekolah dan berhenti 1 tahun. Itu berbeda dengan kasus Mbak Ais. Jadi dia berhenti stop dulu 1 tahun, pindah ke sekolah lain karena dia merasa di sekolah saya yang lama itu ada penunggunya yang terus mengiringinya. Itu yang kasusnya berbeda dengan Mbak Ais karena itu lebih ke arah goib. Saya nggak ngerti juga dan saya tidak bisa melarang, Bu harus tetap di sini, nggak bisa karena itu sudah jadi masalah orang tuanya. Itu sudah sampai 3 bulan nggak masuk karena ketakutan. Sedangkan yang lain tidak ada masalah. Apakah itu hanya sekedar pikirannya saja atau memang ada, saya nggak tahu karena itu bukan zona atau ranah saya sendiri. Iya, terima kasih. Oke, demikian. Jadi ada satu hal, menjadi sosok lain yang menempati diri kita itu adalah memberi ruang tempat kepada sosok imajiner menguasai tubuh kita, dan ini adalah sesuatu hal yang wajar dalam dunia teater. Tapi ketika ini menjadi sebuah hal yang keterusan, akan jadi sebuah problem. Salah satu solusi untuk bisa mengembalikan pada jalur normal tergantung tingkat keparahannya. Kadang seseorang dengan kelembutan bisa berubah perlahan, kadang harus dengan sebuah kekerasan. Kekerasan ada beberapa contoh, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan mental. Kekerasan mental tentunya dengan amarah, dengan emosi. Ini adalah untuk membuyarkan kondisi yang ada. Ibarat sebuah pertunjukan bisa berakhir prematur ketika panitia menghentikannya, ketika situasi bencana datang, maka dengan sendirinya sebuah pertunjukan berakhir, peran pun berakhir. Nah, kebiasaan kenyamanan ini yang diderita sama 4 anak itu akan bisa buyar, setidaknya salah satu dengan cara dihipnotis. Jadi alam bawah sadarnya dipengaruhi, dari situ dia dirubah secara perlahan dengan sugesti-sugesti positif. Diharapkan dia bisa kembali pada sosok dirinya sendiri. Nah, mungkin salah satunya itu. Ya ini di luar tentang sastra ya, tapi tak apalah. Karena ini kan diskusi juga berkembang ke arah sana. Begitu rekan-rekan ternyata. Mohon maaf kalau gimana? Pertanyaannya di luar sastra, tapi sebenarnya tadi tujuannya sih kepingin tahu ayahnya Pak Putu itu
seperti apa membuat anaknya cinta dengan buku tanpa disadari, itu sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan. Karena nggak apa-apa, tapi kan ada bibit ke arah sana juga. Tadi iya, yang jelas tadi Kak Diko juga bilang mungkin bisa saya coba untuk yang dongeng itu ya, yang mungkin mereka kita sering mendongeng atau apa. Cobalah dengan kelembutan. Pengaruhi, usahakan mereka dalam situasi yang tenang, nyaman, berikan sugesti-sugesti positif secara berulang-ulang. Setidaknya itulah yang ada di dunia hipnoterapi. Sehingga di hypnoteaching itu ya sistemnya seperti itu. Ya, tapi bagi mereka yang punya sedikit power, kekuatan kata, kekuatan menekan, perhatikan saya dalam hitungan 3, setidaknya kamu nanti mestinya harus tidur. Coba kamu dengarkan lagi, tapi perhatikan 1, 2, 3 kamu tidur. Itu terus, tapi kamu dalam kendali. Sugesti-sugesti positif pada alam bawah sadar ini akan bisa merubah mereka pada sesuatu yang kita inginkan. Untuk mereka lebih menggali lagi, memunculkan sosok dirinya, bukan sosok imajiner dalam tubuhnya yang menguasai. Nah, itu secara ilmu-ilmu seperti itu. Di ilmu lain adalah di ru'ya. Di ru'ya secara Islam dibacai dengan ayat-ayat tertentu, dengan power energi yang positif, itu juga akan merubah kepada jalan. Pada intinya saudara gaibnya juga nggak terima kalau dia sampai ada tokoh imajiner gitu loh. Nah, kalau ini disambat di tokoh gaibnya, jadi saudara-saudara gaibnya, dia juga akan membantu juga kepada raganya. Nah, ini adalah salah satu solusi. Inilah indahnya kebersamaan, indahnya diskusi. Rupanya sudah 2 menit menjelang Oke, boleh menanggapi sedikit nggak? Oh, silakan. Priska, silakan. Oke, mohon maaf ya, mungkin ini jadi tambahan waktu. Saya menanggapi atas apa yang diceritakan oleh Bu Iis ya. Mungkin untuk yang pertama saya menyarankan tontonan film sih, yang Helen Keller. Kita tahu ya Helen Keller itu dia buta tuli tanpa perasaan, tapi kemudian gurunya menganggap dia mungkin kalau ada keajaiban dunia yang ke-8, dia akan menjadi keajaiban dunia yang ke-8. Pada akhirnya dia menjadi motivator, dia menjadi penulis yang luar biasa. Nah, itu filmnya bisa ditonton. Sebenarnya kan Helen Keller itu memang ada orangnya gitu. Bisa ditonton film itu. Film itu juga lah, dan Helen Keller itu sendirilah yang membuat Terelie menulis Moga Bunda Disayang Allah. Jadi kalau memang pengen rasanya yang versi Indonesia, bisa juga yang Moga Bunda Disayang Allah. Itu tuh memang gurunya menggunakan kekerasan karena memang tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan kecuali itu gitu, sampai mereka diasingkan segala macam. Tapi sampai satu momen anak itu akhirnya memiliki perasaan. Dia kan bukan hanya buta tuli, tapi juga dia nggak punya perasaan gitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh gurunya. Jadi mungkin kita pada kasus ini sebenarnya tidak sama, tetapi lebih kepada kayak orang itu kayak nggak bisa merespon apa yang kita bilang. Mungkin film ini meskipun tidaknya, tetapi barangkali bisa menjadi semacam membuka ide lah buat untuk Ibu Iis dan suaminya barangkali. Kemudian untuk mengubah orang ini saya baru 2 malam apa 3 malam yang lalu ketika hanya mewawancarai Herjunon Ali ya. Dia bilang ternyata karakter manusia itu nggak bisa diubah, dan itu saya kaget banget. Dan ketika tadi Bu Iis cerita nih tentang anak-anak yang seperti itu, saya teringat lagi ada papan ini ya, apa sih namanya, saya nggak tahu namanya, tapi gunanya tuh kayak untuk motivasi gitu, apalah namanya, bukan kayak di kampus saya ada, saya lupa nama ininya ya, yang nulisnya entah Zig Ziglar atau siapa, dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Anda dari mental positif. Maksudnya kalau orang mau sukses, itu nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tapi yang paling bawah begini, tapi tidak ada satu orang pun atas muka bumi ini yang mampu menolong Anda dari mental negatif. Dari situ yang saya pelajari adalah
untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang sukses, menjadi terkenal, itu jauh lebih mudah daripada mengubah orang-orang yang negatif tadi. Untuk itu, termasuk orang yang rada-rada percaya nih dengan apa yang dikatakan Heri Junot, ternyata manusia itu karakternya nggak bisa diubah. Namun bukan berarti saya pengen nakut-nakuti Ibu Iis Singgi atau apa, tidak. Tetapi menurut saya yang perlu kita lakukan, memang di dunia ini nggak ada yang drastis. Di dunia ini sebenarnya kita bicarakan apakah anak itu kemudian akan sembuh atau apa. Semua kita pasti pengen anak itu sembuh, pengen normal. Tetapi bagaimana sih upaya kita sebelum sampai kepada titik itu? Jadi jangan pernah namanya kita menyepelekan perubahan-perubahan kecil. Karena karakter manusia itu tidak bisa diubah, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari titik-titik nih, bagaimana caranya kita memberikan kesadaran diri pada anak itu. Jadi yang kita bangun adalah kesadaran. Nah, yang tadi kalau Ki bilang solusinya di hipnoterapi, itu juga menurut saya solusi yang cerdas juga, agar kita kayak menemukan apa nih sebenarnya yang diinginkan oleh anak itu pada saat itu bagus. Hal kecil memang itu untuk mengubah orang tuh kita nggak harus baca buku, kamu harus kayak gini, kamu kayak gitu. Mungkin harus ingat tipe manusia tidak semua itu suka membaca. Ada orang yang suka menonton, ada orang yang suka mendengar, beda. Ada orang yang suka. Jadi disitulah mungkin sebagai orang yang diamanati, disitulah peran kita mungkin tidak cukup hanya mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang kita pelajari, tapi memang harus benar-benar belajar, harus benar-benar mencari tahu. Kalau normal kita, ini usianya SMP, kita harus mempelajari anak-anak usia SMP adalah apa, gimana mengidiknya gitu. Jadi solusi paling intinya sih menurut saya, ya bukan harus maksain dia baca buku, tetapi maksain dia bagaimana nih upaya kita dari detik-detik meskipun sekecil zarah sekalipun perubahan positif dalam dirinya, ya udah itu oke gitu. Itu sih menurut saya. Karena pada akhirnya untuk berubah atau tidaknya, bagaimana upaya kita ini sih proses kita untuk sampai pada titik itu gitu. Gitu sih, ya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti yang harus banyak membaca saya ya Kak Aska ya. Terima kasih referensi-referensi bukunya. Makanya saya tetap semangat untuk membantu anak-anak ini. Terima kasih banyak. Tadi udah dikasih apa yang harus saya baca, kemudian film apa yang harus saya tonton. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi untuk saya dan suami. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Baiklah rekan-rekan komentar dimanapun Anda berada yang menyaksikan secara virtual ataupun nanti akan menyaksikan dalam versi rekaman ya. Ini jadi sebuah penghujung daripada pertemuan kedua. Dan nanti kita akan sedang di pertemuan ketiga dengan pemateri-pemateri tokoh-tokoh kita yang ada di komputer itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nugroho Putu, pada Kang Tikuarta yang sudah berkenan berbagi bersama kita, juga Purwaska yang telah memberikan ruang dan waktu, serta teknisi handal kita, Bu Iis, serta sutradara di belakang layar, Pak Tiki. Semoga apa yang menjadi bahan diskusi kita di pertemuan Zoom kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya sendiri tak luput dari rasa salah dan mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun perilaku yang kurang pantas untuk dilihat, mohon juga dimaafkan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Langsung saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih oleh. Jangan lupa foto, Bu. Ya. Foto-foto, dibuka dulu videonya. Oke. Oh, foto lagi yang pakai simbol C ya. Iya, gini. Ya, belum, boleh pakai simbol C, boleh. Gini ya. Yang ada ini. Oke. Oke. Boleh gini, boleh gini. Satu, dua, aku kok.
Ika. Ampun.